Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk sharing terkait dengan perlakuan atas PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024 tentang perlakuan pajak PPN atas impor barang kena pajak, kemudian JKP ataupun BKP, mewah dan tidak mewah. Mungkin banyak diskusi dari teman-teman semua bahwa ada kriteria mewah itu seperti apa, kemudian yang kena DPP lainnya itu seperti apa. Ini akan kita bahas bersama. Yang pertama acuannya adalah aturan ini Bapak Ibu. Jadi 131 tahun 2024. Kemudian langsung kita merujuk ke pasal 5. Di dalam pasal 5 itu disebutkan bahwa di tahun 2025 kita di awal tahun dikejutkan dengan adanya pengenaan PPN sebesar 12%. Dan itu menuai demonstrasi, kemudian menuai sorotan tajam dari masyarakat, sehingga dari Kementerian Keuangan dalam hal ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan khusus untuk juknis ataupun pedoman perlakuan PPN 12% tersebut. Ternyata di dalam pedoman tersebut atau peraturan tersebut itu ada pengenaan DPP yang berbeda. Jadi tetap semuanya 12%, tetapi ada yang satu menggunakan nilai bruto untuk barang mewah dan satunya adalah DPP lain. DPP lain ini untuk di luar barang mewah, sama-sama tarifnya 12%, tetapi DPP-nya berbeda. Ini akan kita bahas, nanti akan kita praktekkan dengan contoh. Kemudian patut Bapak Ibu ketahui bersama bahwa di dalam PPN ini mengenal dua tarif DPP, mohon maaf. Jadi ada yang 12% langsung dikalikan dengan DPP atau nilai bruto, ada juga dengan DPP nilai lain. Ini bisa dicermati di ayat 2 dan ayat 3. Jadi di ayat 3 nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, dari nilai bruto. Sedangkan kalau yang normal itu maka bukan 11/12 tetapi langsung 1/1,12 atau 100/112 itu adalah DPP normatifnya untuk barang mewah. Kemudian kita lihat untuk praktekkan untuk cara menghitung menggunakan DPP lainnya. Ini kita coba perhatikan bersama. Ini Bapak Ibu, jadi kita beri contoh ada 2 tahun. Tahun pertama adalah tahun 2024, tahun kedua tahun 2025. Yang kita gunakan saat ini adalah yang DPP lainnya. Kita misalkan satu untuk tagihan bruto atau invoice atau tagihan, biasanya dari bendaharawan pemerintah itu menerima tagihan berupa invoice ataupun faktur pembelian. Kemudian misal di sini nilainya adalah yang mudah untuk dibagi, kita pakai nilai 111 juta. 111 juta pada tahun 2024 dan 111 juta angka yang sama tetapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Kemudian ini kita lihat ada rumus proporsi DPP PPN. Untuk tahun 2024 kita lihat bahwa tahun 2024 DPP rumusnya masih menggunakan angka yang sama 100/111 atau 1/1,11. Nah, 1,11 ini adalah penjumlahan dari nilai realnya bruto 1 kemudian ditambah 11 itu 0,11 itu adalah 11% dari pajak PPN-nya. Jadi tahun 2024 kita masih menggunakan 11% sehingga DPP-nya 1/1,11 atau 100/111. Kemudian tinggal dikalikan Bapak Ibu. Kalau di tahun 2024 nilai brutonya adalah 111, sedangkan rumus untuk proporsi DPP-nya adalah 1/1,11 atau sama dengan 0,90. Kemudian DPP PPN-nya tinggal dikalikan tagihan bruto dikalikan rumus proporsi DPP PPN. 0,9 dikali 111 juta ketemu
DPP PPN-nya adalah 100 juta. Nah, kemudian tarif PPN pada tahun 2024 ini adalah 11%. Tinggal dikalikan bagaimana nilai PPN-nya, berapa PPN-nya adalah 100 juta yang merupakan ini adalah DPP PPN dikalikan tarif PPN-nya sebesar 11%. Ini untuk tahun 2024 ya Bapak Ibu. Jadi nilai PPN-nya adalah 11 juta. Nah, kemudian bagaimana menghitung DPP untuk PPH? Prinsipnya adalah DPP PPH dan DPP PPN itu adalah kurang lebih sama untuk tahun 2024. Kemudian kalau bagaimana kita menghitung DPP PPH 23? DPP PPH 23 adalah nilai bruto 111 juta ini dikurangi PPN-nya keluarkan dulu. Nilai PPN-nya, tarif PPN-nya kita keluarkan dulu. PPN-nya berapa? 11 juta. Berarti 111 dikurangi dengan 11 juta. Ketemu rumus DPP PPH-nya adalah 100 juta. Ya. Kemudian setelah DPP PPH 23 ini diketahui 100 juta, tinggal dikalikan tarif PPH 23 yang berlaku saat ini adalah 2%, maka PPH 23 yang wajib dipotong pungut oleh bendaharawan adalah 2% dikali DPP PPH 23 yaitu 100 juta. PPH 23 yang ditarik adalah dipotong, dipungut dan disetorkan ke kas negara adalah 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta rupiah. Nah, ini kita bandingkan dengan perlakuan tahun 2025. Bagaimana dengan perlakuan tahun 2025? Dengan nilai pajak yang sama, dengan nilai tagihan yang sama, tapi dengan perlakuan rumus proporsi DPP lainnya yang beda. Tagihan untuk tahun 2025 ini adalah 111 juta, sama ya. Nilainya 111 juta. Kemudian dari nilai 111 juta ini kita hitung DPP lainnya. Bagaimana rumusnya? Rumus proporsi DPP PPN lainnya di tahun 2025 tidak 1/1,11 seperti tahun 2024, tetapi rumusnya seperti ini. Sama dengan 1 dibagi 0,12 ditambah 1/11 per 12. Maaf. Saya ulangi, 1 dibagi 0,12 plus 1/11/12. Agak rumit memang, tetapi ini kalau dirumus mudah langsung ketemu, atau nilainya adalah 0,83 ya, atau 0,83. Kita bandingkan kalau tahun 2024 itu 0,9, hasil hitungan 1/1,11, sedangkan tahun 2025 adalah 0,83. Jadi DPP rumus proporsinya menghasilkan nilai yang lebih kecil atau rumus proporsi pengali yang lebih kecil. Nah, kemudian untuk DPP PPN-nya tinggal dikalikan. Nilai 111 bruto, tagihan bruto 111 ini dikalikan dengan rumus proporsinya tadi 0,83 ketemu 91,66 juta sekian. Ya, ini adalah DPP PPN. Berbeda Bapak Ibu, kita lihat. Dengan menggunakan asumsi 11% tahun 2024, DPP-nya adalah 100 juta. Sedangkan tahun 2025 dengan asumsi 12% menggunakan DPP lainnya, DPP PPN yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah 91 juta sekian. Jadi lebih rendah DPP-nya. Kemudian tarif PPN-nya lebih tinggi, 12%. Dibandingkan tahun 2024 11%. Kemudian bagaimana menghitung PPN-nya? Tinggal dikalikan. PPN rumusnya sama. Jadi tarif PPN yang berlaku adalah 12% dikali DPP PPN sebesar 91 juta sekian. Jadi nilainya 91 dikali 12%, ketemu angka adalah 11 juta. Jadi angka ini ternyata sama Bapak Ibu. Baik itu tarif 11% ataupun 12%, tetapi tahun 2025 menggunakan rumus proporsi DPP lainnya, maka nilai pajak PPN yang dihasilkan dari perhitungan
nilainya sama 11 juta. Ini bisa kita lihat tahun 2024 itu 11, tahun 2025 adalah 11 juta. Kemudian bagaimana penghitungan untuk DPP PPh 23? DPP PPh 23 sama halnya seperti tahun 2024. Prinsipnya untuk menghitung DPP PPh itu harus dikeluarkan dulu nilai PPN-nya. Jadi kalau misalkan tagihan brutonya adalah 111 juta, kemudian PPN yang dihasilkan dalam tahun 2025 tadi hitungan adalah 11 juta, maka DPP PPh-nya adalah 111 dikurangi dengan 11 juta. Ketemu angka 100 juta. 100 juta ini adalah DPP PPh. Misalkan kita masih menghitung DPP PPh 23, ya berarti ini DPP PPh 23-nya sebesar 100 juta. Kemudian setelah kita ketahui DPP PPh 23, tinggal kita kalikan tarifnya PPh 23 berapa. Ternyata tarif yang berlaku untuk PPh 23 dalam tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024, yaitu 2%. Jadi tinggal dikalikan, DPP PPh-nya adalah 100 juta, dikali 2% ketemu angka 2 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat ternyata menggunakan tarif 11% PPN tahun 2024 dengan tarif PPN tahun 2025 sebesar 12%, itu ternyata menghasilkan angka yang sama. Kenapa angka sama ini terjadi? Karena ada perbedaan dasar pengenaan DPP-nya. Kalau yang tahun 2024 1/1,11, sedangkan tahun 2025 rumusnya adalah 1/0,12 ditambah 1/11/12. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita sharing hari ini bermanfaat, jadi tidak sulit. Silakan nanti bisa dicermati bersama. Untuk template nanti akan saya sertakan di lampiran atau di deskripsi. Demikian, terima kasih, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.